Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Ibu Wardani Purnamasari, SPD MPDE, selaku dosen pembimbing mata kuliah Perilaku Konsumen. Baiklah, di video kali ini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang pengaruh individu dan kelompok referensi. Yang pertama ada pengertian kelompok referensi. Kelompok adalah orang-orang di sekeliling individu, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Bisa itu teman, saudara, tetangga, pemimpin agama, atau figur-figur politik seperti pimpinan perusahaan yang terkemuka. Kelompok referensi atau kelompok rujukan merupakan sekelompok orang yang dianggap memiliki pengaruh evaluasi, aspirasi, bahkan perilaku terhadap orang lain secara langsung maupun tidak langsung, dan dianggap sebagai perbandingan bagi seseorang dalam membentuk nilai dan sikap umum atau khusus atau pedoman khusus bagi perilaku. Kelompok referensi memberikan standar berupa norma atau nilai yang dapat menjadi perspektif penentu mengenai bagaimana seseorang berpikir atau berperilaku, dan kelompok ini berguna sebagai referensi seseorang dalam pengambilan keputusan. Nah, menurut Sumarwan, kelompok referensi adalah seorang individu atau sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi seseorang. Sedangkan menurut Kotler dan Keller, kelompok referensi sebagai kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok referensi merupakan hal yang sangat penting dan ide yang berpengaruh besar dalam perilaku konsumen. Sebab kelompok referensi adalah setiap orang atau kelompok yang dianggap sebagai perbandingan bagi seseorang dalam membentuk nilai-nilai umum atau khusus atau dalam berperilaku. Nah, dari perspektif pemasaran, kelompok referensi merupakan kelompok yang dianggap sebagai dasar referensi bagi seseorang dalam menentukan keputusan pembelian atau konsumsi mereka. Yang kedua ada jenis-jenis kelompok referensi atau tipe kelompok referensi. Sumarwan menggolongkan kelompok referensi berdasarkan posisi dan fungsinya, yaitu yang pertama ada kelompok formal. Kelompok formal ini adalah kelompok yang memiliki struktur organisasi secara tertulis dan keanggotaannya terdaftar secara resmi. Contoh kelompok ini seperti Serikat Kerja Indonesia dan universitas. Yang kedua ada kelompok informal, yaitu kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi secara tertulis dan keanggotaannya tidak terdaftar secara resmi. Contoh kelompok ini seperti kelompok bermain futsal, kelompok arisan, dan lain-lain. Yang ketiga ada kelompok aspirasi, yaitu kelompok yang memperhatikan keinginan untuk mengikuti norma, nilai maupun perilaku dari orang lain yang dijadikan kelompok acuan. Anggota kelompok aspirasi tidak harus menjadi anggota dalam kelompok referensinya, atau antar anggota aspirasi tidak harus menjadi anggota kelompok referensinya dan saling berkomunikasi. Contoh kelompok ini adalah anak-anak muda yang mengikuti gaya berpakaian para selebriti Korea atau Amerika. Yang keempat ada kelompok disosiasi, yaitu seseorang atau kelompok yang berusaha menghindari asosiasi dengan kelompok referensi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsan Mahsuri. Materi yang ketiga, pengaruh kelompok referensi dan cara kelompok referensi mempengaruhi pilihan konsumen dan mengevaluasinya. Menurut Samarwan, kelompok referensi adalah seorang individu atau sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi seseorang.
Sedangkan menurut Kotler, kelompok referensi adalah kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Dan menurut Harbert adalah kelompok acuan didefinisikan sebagai orang atau kelompok orang yang mempengaruhi secara bermakna suatu perilaku individu. Menurut Harwicz et al., terdapat 3 pengaruh kelompok referensi, yaitu pengaruh informasional. Terjadi ketika seseorang individu menggunakan perilaku dan mendapat anggota KR sebagai sumbangan informasi yang sangat berguna. Yang kedua, pengaruh identifikasi, juga disebut evaluative influence, terjadi ketika individu telah mengalami internalisasi nilai dan norma grup. Dan terdapat 3 cara yang disampaikan oleh Engel et al., yaitu yang pertama, pengaruh utilitarium. Pengaruh kelompok referensi dapat diekspresikan melalui tekanan untuk tunduk pada norma kelompok. Yang kedua, pengaruh nilai ekspresif. Kelompok rujukan juga dapat melaksanakan fungsi nilai ekspresif di mana suatu kebutuhan akan hubungan psikologis dengan suatu kelompok tampak jelas dengan penerimaan norma nilai atau perilaku kelompok tersebut. Yang ketujuh, pengaruh informasi konsumen kerap menerima opini orang lain sewaktu memberikan bukti yang dapat dipercaya dan dibutuhkan mengenai realitas. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ihsan, yaitu 4 model proses pengaruh individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan pengaruh kelompok acuan atau referensi besar kecilnya pengaruh yang diberikan oleh kelompok referensi terhadap perilaku individu. Biasanya tergantung dari sifat-sifat dasar individu produk yang ditawarkan, juga pada faktor-faktor sesuai yang spesifikasi. A. Informasi tentang produk dan pengalaman menggunakan produk tersebut. Seseorang yang telah pengalamannya langsung dengan produk atau jasa memperoleh informasi lengkap tentang hal itu, mungkin dipengaruhi oleh saran atau contoh orang lain. Dalam mimpi Klein hampir selalu ditampilkan bahwa si sumber komunikasinya adalah kelompok referensi memang sudah pernah menggunakan atau mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan dan mereka puas. B. Kredibilitas, daya tarik dan kekuatan kelompok referensi. Sebuah kelompok referensi yang dianggap kredibel, menarik atau kuat dapat mengindukasi sikap konsumen dan perubahan perilaku. Sebagai contoh, ketika konsumen memperhatikan dengan memperoleh informasi yang akurat tentang kinerja atau kualitas suatu produk atau jasa, mereka akan dipengaruhi oleh orang-orang yang mereka anggap sebagai orang yang terpercaya dan berpengetahuan. C. Sifat produk yang menonjol secara visual atau verbal. Produk yang menonjol secara virtual maupun verbal adalah produk-produk yang dikonsumsi di depan umum dan juga produk yang eksklusif seperti barang-barang mewah. D. Dampak kelompok referensi terhadap produk dan pilihan merek, terutama yang menyangkut reward power dan social power. Di beberapa kasus, untuk beberapa produk kelompok acuan atau referensi, mungkin kelompok acuan dapat mempengaruhi kategori produk baik seseorang dan pilihan merek atau tipe, seperti produk yang disebut produk plus, merek barang plus yang lain. Kelompok referensi mempengaruhi harga produk, kategori kepuasan. E. Besar kecilnya risiko yang diresepsi konsumen bila menggunakan produk tersebut. Semakin besar risiko yang dipersepsi mereka, semakin besar pengaruh kelompok. Motivasi adalah permulaan dari semua perilaku konsumsi kita, dan konsumen memiliki
motif atau tujuan ganda. Kebanyakan kegiatan konsumsi adalah hasil dari beberapa motif film beroperasi pada waktu yang sama. B. Pengaruh lisan. Konsumen sering berpaling kepada orang lain, khususnya teman dan anggota keluarga untuk meminta pendapat mengenai produk penjasa pengiriman. Informasi ini dipicu sebagai pemberi pengaruh yang pengaruh juga disebut pengikut. Pengaruh pribadi dalam bentuk kepemimpinan opini paling mungkin terjadi ketika satu atau lebih kondisi dan situasi ini terdapat. Contohnya 1. Konsumen tidak mempunyai informasi yang cukup untuk membuat pilihan yang terinformasi secara memadai. Yang 2. Produk kompleks dan surat untuk dievaluasi dengan menggunakan kriteria yang objek. Oleh karena itu, pengalaman orang lain berfungsi sebagai percobaan yang seolah dilakukan sendiri. Yang ketiga, orang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi produk atau jasa, tidak peduli bagaimana yang informasi tersebut diserahkan dan disajikan. 4. Sumber lain dirasakan mempunyai kredibilitas terendah. 6. Pertalian sosial yang kuat ada di antara pengiriman dan penerimaan. Yang terakhir yaitu individu bersangkutan mempunyai kebutuhan yang tinggi akan persetujuan sosial. Mungkin sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.